Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prima Apriliani Rambe SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmi Salsabila dengan NIM 23040100182 dari program studi akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitability, Free Cash Flow, Investment Opportunity Set, dan Institutional Ownership terhadap Dividend Policy dengan liquidity sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 fenomena utama. Pertama, sektor energi nasional menunjukkan ketidakseimbangan antara produksi, ekspor, dan konsumsi energi, di mana produksi primer tahun 2024 itu meningkat 7,5%. Namun, impor energi juga menaik 8,6% dan 56,3% produksi domestik justru diekspor. Terjadi ketidakseimbangan sehingga kondisi ini menekan kinerja keuangan perusahaan energi. Kemudian fenomena yang kedua itu terdapat dilema dividen yang nyata. Sektor energi menjadi kontributor dividen terbesar di BEI pada tahun 2024 dengan total dividen itu 75,60 triliun yang dibagikan. Namun ironisnya jumlah emiten yang membagikan dividen pada kuartal 1 tahun 2025 itu turun drastis sebesar 56,25%. Yang bahkan perusahaan seperti Adro dan PTBA itu tetap membagikan dividen meski laba mereka turun. Ini menunjukkan terdapat pola pembagian dividen itu yang tidak konsisten. Sehingga penelitian ini mendukung penelitian lebih lanjut. Dan fenomena ketiga yang mendukung penelitian ini yaitu inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Yang mana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dividen policy ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut karena terdapat inkonsistensi hasil tadi khususnya di sektor energi. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini merumuskan 9 pertanyaan penelitian. Secara garis besar, penelitian ini menguji apakah variabel X yaitu profitability, free cash flow, investment opportunity set, institutional ownership itu masing-masing berpengaruh terhadap dividen policy baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah liquidity mampu memoderasi keempat hubungan tersebut. Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh keempat variabel X atau dividen tadi terhadap dividen policy dengan menguji peran liquidity sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi di BEI periode 2021 sampai 2025. Baik, sekarang landasan teori. Penelitian ini berdasarkan 6 teori utama. Yang pertama itu ada agensi teori dari Jensen and McLean pada tahun 1976, di mana menjelaskan bahwa dividen itu berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik antara pemegang saham dan manajemen. Ada signaling teori juga yang kedua itu dari Ross tahun 1977, yang menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan sinyal kondisi keuangan perusahaan kepada investor. Teori ketiga itu ada pecking order theory dari Myers and Mageloop tahun 1984 yang menjelaskan preferensi perusahaan untuk mendanai kebutuhan dari sumber internal, sehingga perusahaan cenderung menahan laba daripada membagikan dividen. Selanjutnya ada bird in the hand theory dari Gordon tahun 1963, di mana Gordon ini mengemukakan bahwa investor terkadang lebih menyukai dividen tunai yang pasti daripada capital gain yang tidak pasti. Ada juga free cash flow hypothesis dari Jensen tahun 1986 yang menyatakan bahwa arus kas bebas yang berlebihan memicu konflik keagenan dan sebaiknya didistribusikan sebagai dividen.
Dan yang terakhir ada Investment Opportunity Set Theory, yaitu dari Myers tahun 1977 yang menjelaskan bahwa ternyata peluang investasi masa depan akan mempengaruhi keputusan alokasi laba perusahaan. Baik, slide selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, penelitian ini menggunakan 6 variabel utama, yaitu variabel X-nya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ada dividen polai sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan dividen payout ratio, yaitu DPS dibagi EPS dikali 100%. Kemudian ada 4 variabel independen yang terdiri dari profitability yang diukur dengan BEP atau Basic Earning Power, free cash flow yang diukur dengan selisih operating cash flow dan capital expenditure dibagi dengan total aset. Ada juga investment opportunity set yang diukur dengan market to book value of equity. Dan ada juga institutional ownership yang diukur dengan proporsi saham institusi terhadap total saham beredar. Untuk variabel moderasi yang saya gunakan adalah liquidity yang diukur menggunakan current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar, dan seluruh variabel ini menggunakan skala rasio. Baik, slide 6 yaitu saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran seperti yang sudah saya tampilkan gambarnya itu dapat dilihat pada gambar di samping itu terdapat 4 variabel independen, yaitu profitability, free cash flow, investment opportunity set, dan institutional ownership yang masing-masing itu diduga berpengaruh terhadap dividen polisi. Sehingga hubungan tersebut kita uji nanti secara parsial melalui hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, dan juga kita uji secara simultan melalui hipotesis 9. Di samping itu, liquidity sebagai variabel moderasi diuji juga kemampuannya apakah memperkuat atau memperlemah masing-masing hubungan tersebut, yang dapat dilihat di gambar itu direpresentasikan oleh hipotesis 5 sampai dengan hipotesis 8. Baik, selanjutnya ada slide 7 yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini mengajukan ada 9 hipotesis. Yang pertama itu hipotesis pertama, menduga profitability itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen policy. Yang kemudian hipotesis kedua itu juga menduga free cash flow berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesis 3 menduga investment opportunity set berpengaruh negatif dan signifikan karena perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi itu malah cenderung menahan labanya. Kemudian hipotesis 4 menduga institutional ownership berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesis 5 sampai hipotesis 8 menduga liquidity mampu memoderasi pengaruh masing-masing variabel independen tersebut terhadap dividen policy, dan hipotesis 9 menduga keempat variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap dividen policy. Baik, slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan perusahaan sektor energi, yang mana saya peroleh dari Bursa Efek Indonesia, situs resminya. Kemudian ada juga situs resmi dari perusahaan-perusahaan masing-masing perusahaan, dan juga ada dari sustainabilityreport.com yang dapat saya akses. Kemudian untuk metode pengumpulannya yaitu menggunakan metode dokumentasi. Baik, slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Nah, kemudian saya menggunakan teknik pengambilannya itu purposive sampling yang ada 3 kriteria yang saya buat, di mana dapat kita lihat pada tabel tersebut ada dari 71 perusahaan energi yang terdaftar pada tahun 2021 sampai 2025, itu saya kurangi 14 perusahaan yang laporan tahunannya tidak dapat diakses, kemudian dikurangi juga
21 perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen selama periode penelitian, sehingga diperoleh 36 perusahaan sampel. Dengan demikian, saya periode pengamatannya itu 5 tahun dengan total observasinya dalam penelitian ini adalah 180 data atau 36 perusahaan dikali 5 tahun. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah Moderate Regression Analysis atau MRA, yang sebelum pengujian hipotesis dilakukan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi atau adjust R2. Kemudian ada uji statistik F untuk menguji simultan, uji statistik T untuk menguji parsial, dan uji variabel moderasi melalui pengujian signifikansi variabel interaksi. Dan seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan IBM SPSS statistik. Baik, yang terakhir, model MRA atau model analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua persamaan regresi. Model pertama adalah regresi tanpa moderasi, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4x4 ditambah error. Model kedua menambahkan variabel moderasi, yaitu liquidity sebagai variabel moderasi, beserta 4 variabel interaksinya, yaitu X1Z, X2Z, X3Z, dan X4Z. Nah, apabila variabel interaksi tersebut signifikan pada taraf 5%, maka liquidity terbukti memoderasi hubungan antara variabel independen dan dividen Police. Kemudian, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya mohon masukan dari Ibu Prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.